semua di Sekolah Minggu Online. Aku Kak Titi. Aku Kak Keti. Dan hari ini kita berdua yang bakal pimpin pujian. Kak Keti, sekarang ini kita di bulan apa ya? Bulan Desember, Kak Titi. Oh iya, benar banget, bulan Desember. Terus biasanya kalau Desember kita ngerayain apa sih Kak Keti? Ngerayain Natal dong Kak Titi. Oh iya, Natal. Wah, bersyukur banget ya adik-adik, kita udah di bulan Desember dan bakal ngerayain Natal. Sekarang kita udah ada di Minggu Advent yang kedua. Sebelum kita memuji Tuhan, kita harus ngapain dulu ya Kak Keti? Sebelum memuji Tuhan, kita tenangkan diri, melipat tangan dan berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga keluarga kami. Sekarang kami ingin memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan yang bantu kami untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik semuanya, kita naikkan pujian Mars Skala Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja madu. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yuk, dengan tetap semangat kita memuji Tuhan. Mari kita berhimpun bersama-sama, kita naikkan pujian. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanku. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanku. Kak Titi, menurut Kak Titi, Tuhan Yesus itu baik gak? Wah, baik banget dong. Kasihnya tiada berkesudahan, rahmatnya baru setiap pagi. Nah betul tuh adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Mari kita menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baik.
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke, sekarang duduk yang manis dulu. Jangan lari-lari ya. Juga jangan sambil makan, karena ini bukan nonton bioskop, bukan nonton film, tapi kita mau dengar firman Tuhan. Jadi nggak boleh sambil makan ya. Kita harus konsentrasi, kita harus siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sudah siap? Oke. Loh, saya hari ini mau bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan, tapi mereka sering nggak nurut. Mereka itu menyembah patung, menyembah dewa. Tuhan sedih sekali ya. Tuhan nggak mau loh kita ini berdoa sama patung atau sama dewa-dewa. Tuhan nggak mau, itu dosa. Tuhan paling benci ya. Tuhan nggak suka kalau kita berdoanya nggak berdoa sama Tuhan. Nah, bangsa Israel ini membuat Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel, bangsa Israel ini. Gak enak loh tinggal bukan di rumahnya sendiri itu. Mereka harus ke tempat yang lain dan mereka gak bisa pulang karena mereka dihukum ya sama Tuhan. Adik-adik coba lu nanya, kalau adik-adik gak tidur di kasurnya sendiri enak gak? Gak enak ya. Makan di tempat orang lain, semuanya bukan di rumahnya sendiri, gak enak. Nah, bangsa Israel di tempat pembuangan itu karena dihukum sama Tuhan itu nggak enak.
Tapi Tuhan itu sayang ya sama bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu suka nakal, suka menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama bangsa Israel. Suatu hari bangsa Israel dibolehkan untuk pulang lagi ke Yerusalem. Senang sekali ya mereka pulang ke Yerusalem. Tapi rumah mereka kan sudah hancur, sudah dijajah oleh bangsa lain. Jadi waktu mereka pulang, rumahnya tuh tinggal puing-puing. Jadi mereka sedih juga ya, karena mereka pulang tapi ke tempatnya mereka, tapi rumahnya sudah hancur. Nah, akhirnya mereka berdoa sama Tuhan, minta pemulihan. Nah, sekarang mau ingetin kalian, adik-adik di rumah semuanya. Kalau adik-adik itu merasa nakal atau sudah menyakiti papa mama, menyakiti Tuhan Yesus, adik-adik harus apa? Berdoa dan bertobat. Adik-adik harus minta maaf, minta ampun sama mama, papa, atau sama siapa, misalnya adik-adik sudah menyakiti kokonya atau jejenya atau adiknya, harus minta maaf. Ya, minta maaf dan jangan diulangi lagi. Kalau nakal, misal adik-adik sudah berbohong, minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama papa mama, tapi jangan diulangi lagi, jangan bohong lagi. Ya, itu juga nanti kalau adik-adik sudah besar, misalnya adik-adik sudah besar, sudah bekerja, ingat-ingat terus. Hari ini loh saya kasih tahu kalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kalian. Jadi misalnya kalian berbuat hal yang menyakitkan Tuhan, kalian harus berbalik sama Tuhan dan harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tapi Rosa juga mau ingatkan, Tuhan itu baik, bukan berarti kita boleh sembarangan. Kita tetap harus menjaga sikap kita, perkataan kita, pikiran kita, supaya tidak jatuh dalam dosa. Ya, kita harus fokus menyenangkan Tuhan, bukan fokus meminta maaf. Jadi kita harus berdoa supaya kita dipimpin Roh Kudus, supaya kita bisa terus berjalan di jalannya Tuhan. Bangsa Israel tadi kalau nurut sama Tuhan, itu pasti mereka hidupnya enak. Tapi karena mereka itu nakal, mereka tuh suka nggak nurut, jadinya hidupnya mereka itu banyak sekali kesedihan. Ya, Tuhan ada menghukum mereka juga. Oke, kita hari ini belajar firman Tuhan tentang pemulihan, tentang minta ampun. Ya, dan kita juga jangan sengaja berbuat dosa atau menyakiti Tuhan dengan sengaja. Oke. Sekarang kita waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari Yesaya 62 ayat 2a. Yesaya 62 ayat 2a. Bunyinya, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Oke. Nanti dihafalin sama mama papa lagi ya, biar sampai hafal. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bapa, kami mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Bapa, menyenangkan Papa Mama, dan kami mau Bapa selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tolong kami selalu Bapa, supaya bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.